Salam teman-teman, di video kali ini saya mau memvideokan bagaimana caranya membuat artikel kurasi atau content curation berbahasa Inggris. Kita akan menggunakan software Artificial Intelligence pembuat konten yang canggih yang bernama Jarvis Conversion AI. Tapi sebelumnya, saya mau menjelaskan dulu apa itu content curation atau kurasi konten. Kurasi konten sederhananya adalah kita membuat artikel untuk website kita yang materi intinya adalah hasil pemikiran dari expert atau seseorang yang ahli di bidangnya. Jadi kita tidak mengambil keseluruhan isi website si expert tersebut ya teman-teman. Yang kita lakukan adalah kita hanya mengambil poin-poinnya saja, kemudian kita buat atau kita tambahkan konten kreasi kita sendiri. Bisa kita tambahkan pendahuluan, gambar-gambar, keterangan-keterangan penjelas, juga membuat kesimpulan dari tulisan kita sendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa kita melakukan kurasi konten? Jadi idenya adalah kita mau membuat artikel dan artikel yang kita buat ini lebih meyakinkan buat pembaca karena ada sumber informasi dari si expert. Kalau audiensnya sudah percaya, harapannya mereka mau mengikuti apa yang kita tawarkan di blog kita, teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagaimana caranya membuat kurasi konten. Pertama, kita tentukan dulu topik yang mau kita buat. Misalnya, saya mau membuat tulisan mengenai imun sistem. Kebanyakan penulis akan memulai dengan mencari artikel-artikel yang bagus seputar topik yang dia pilih. Nah, mereka akan googling, misalnya ini adalah tentang imun sistem. Mereka akan cari artikel yang menarik, buka beberapa konten, lalu cari adakah poin-poin yang bagus di sana. Nah, kalau saya beda, saya lebih suka memulainya dari expertnya dulu teman-teman. Karena kan konsepnya tadi. Jadi yang kita kedepankan adalah hasil pemikiran si expert. Dan saya mau expertnya ini adalah orang terkenal. Jadi banyak yang tahu tentang si expert ini nanti. Nah, kalau sudah ketemu expertnya, baru kita cari tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat dia yang menarik. Gitu teman-teman, karena banyak orang yang percaya dengan si expert ini, nantinya website kita juga akan ikut terpercaya karena berisi konten-konten yang berkualitas. Kira-kira alurnya kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja mari kita cari siapa expertnya. Saya biasanya akan mulai dengan quote ya, quote about immune system. Oke, saya tambahkan best top 10. Nah gitu, enter. Ini hasilnya. Jadi kita bukan mau cari quote-nya ya teman-teman. Yang mau kita cari adalah siapa yang berkata dari quote terkenal tersebut. Saya bukan orang Amerika, jadi saya nggak tahu siapa ahli-ahli imun di Amerika. Jadi saya pilih quote-quote-nya mereka saja dulu. Nah, ini yang paling atas, top 10 quotes saying about immune system. Oke, nah ada banyak ahli-ahli imun di sini. Ada Anthony S. Fauci, ada Bob Wright, Joel Fuhrman, Linda Berry. Nah, ini terus terang tidak ada yang saya tahu ini semuanya. Tapi mungkin di Amerika sana mereka terkenal ya. Oke. Saya pilih yang paling atas saja. Ini si Bapak Anthony S. Fauci. Oke, buat memastikan si Bapak ini terkenal apa enggak, kita cek aja beliau di Wikipedia ya teman-teman. Oh, ya ini dia, ternyata ada. Kita buka saja biar tahu sekilas siapa dia. Oke, nah info ini juga bisa kita ambil ya teman-teman untuk kita rewrite nanti di konten kita. Nah, selanjutnya saya akan cari apa pemikiran atau komen atau tulisan dari si Mr. Fauci ini yang bagus-bagus untuk kita kurasi kontennya. Ya, saya akan cari dengan tips tentang immune system dari si expert ini. Oh, ada banyak rupanya, judul-judulnya juga menarik. Oke. Saya pilih yang ini saja sepertinya. Here's how Dr. Fauci is protecting his immune system. Kita lihat bagaimana caranya Dr. Fauci melindungi sistem imunnya. Nah, ini seperti ini bapaknya. Oke. When the number of COVID case exploded last year. Nah, ini ada kalimat advice dari dia. Subheadingnya adalah poin-poin pemikiran dia. Do what you have to do. Dan distress. Ini subheading kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Nah, ada 5. Jadi nanti akan ada 5 poin yang akan kita kurasi teman-teman, yang akan kita tambahkan dengan kalimat-kalimat pendukung dari kita sendiri. Oke. Nah, ini saya sudah dapat sumber kontennya. Saya save dulu URL-nya. Nanti URL ini akan kita masukkan ke blog kita sebagai atribut untuk blog sumber.
Oke, seperti itulah cara saya menemukan konten yang akan dikurasi. Selanjutnya kita akan menggunakan software Jarvis AI untuk menulis kurasi konten ini. Ya, kita akan menggunakan satu fitur yang namanya Boss Mode. Kita buka dulu, ini adalah Jarvis. Ini ada banyak template untuk menulis di sini. Masing-masing template punya metode sendiri-sendiri. Nanti bisa dilihat di video saya yang lain bagaimana menggunakan template-template ini ya teman-teman. Sekarang kita akan menggunakan Boss Mode. Nah, kita klik long form assistant, kita pilih start from scratch. Nah, boss mode ini adalah jadi kita jadi bosnya dan si Jarvis akan menjalankan perintah-perintah kita untuk menulis. Nah, di kanan bawah ini ada tips-tips cara memberikan perintah. Ini contohnya write some blog post title about topics yang kita mau, atau write a content brief about something dan lain-lain. Teman-teman juga bisa kasih perintah apa saja kepada Jarvis. Silahkan dicoba-coba nanti perintahnya. Intinya kalau perintah teman-teman dipahami, maka Jarvis akan memberikan hasil sesuai dengan yang teman-teman mau. Ya, ini juga ada shortcut untuk memberikan perintah melalui keyboard. Contohnya ini Command J untuk yang pakai Mac, Control J untuk yang pakai Windows. Ya. Untuk menulis konten kurasi ini saya sudah kumpulkan. Paling tidak saya menggunakan 3 perintah ini teman-teman. Write an introduction to topic. Maksudnya ini kita minta Jarvis untuk menulis kalimat pembuka mengenai topik yang kita inginkan. Ya, yang kedua adalah ini write a paragraph about. Nah, ini kita minta Jarvis untuk menulis satu paragraf tentang sesuatu. Lalu yang ini write a conclusion to topic. Ya, ini nanti terakhir kita akan minta Jarvis untuk menulis kesimpulan dari topik yang kita pilih. Untuk shortcutnya yang sering saya gunakan atau nanti teman-teman akan sering gunakan kalau sudah pakai Jarvis adalah Ctrl Enter, ini untuk memulai perintah, Ctrl Z untuk undo, dan Ctrl J untuk melanjutkan tulisan yang terpenggal. Oke, sebelum memulai kita perlu menyiapkan hal-hal ini dulu untuk Jarvis. Yang pertama adalah topik. Yang kedua, penjelasan singkat mengenai topik, dan ada beberapa hal yang perlu disetting. Ya, kita mulai dari topik dulu. Untuk topik, karena ini adalah sumber kita mau yang nanti dihasilkan tidak terlalu melenceng dari blok sumber, maka topik ini juga yang akan kita buat ya. Kita perlu edit saja sedikit, Dr. Fauci-nya kita buang. Oke, seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya untuk brief description-nya saya belum baca ini kontennya apa, kita sekilas aja. Konten sumber ini adalah tentang tips-tips yang diberikan oleh Dr. Fauci untuk memperkuat sistem imun. Nah, saya belum, oke. Tapi ini ada subjudulnya, mestinya subjudulnya ini ikut membantu menerangkan kepada pembaca. Tulisan ini adalah mengenai apa ya? Saya ambil dulu subjudulnya, pendahuluannya. When the number of COVID-19 cases exploded last year, you couldn't get away from. That's going to keep your immune system. Oke, saya ambil awal dan akhirnya saja dari pendahuluan ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya topik dan brief explanation ini akan kita berikan ke Jarvis. Ya. Untuk topiknya kita kopas, kita masukkan ke kotak title yang di sini. Content description-nya kita masukkan yang di bawahnya, ini kita isi. Nah, selanjutnya kita setting tone, keyword, dan length. Tone ini adalah kita mau gaya bahasa yang dihasilkan seperti apa. Nah, Jarvis bisa disetting seperti itu teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Bisa witty. Witty ini adalah kita mau Jarvis menggunakan bahasa-bahasa yang cerdas, friendly, ya, bahasa-bahasa yang santai, kreatif, fun, serius, nah gitu. Ya, juga bisa dicoba nih kita mau gaya bahasa seseorang. Nah, di sini ada Joe Rogan. Joe Rogan siapa nih? Saya nggak tahu juga. Nah, saya biasanya pakai helpful, teman-teman. Untuk keywordnya saya samakan dengan topik. Ya, ini protect the immune system. Nah, hasil keluarannya saya memilih yang medium saja ya, yang tidak terlalu panjang. Oke, persiapannya sudah selesai. Selanjutnya kita mulai menulis. Nah, pertama kita minta Jarvis menulis intro dulu teman-teman. Perintahnya ini, write an introduction to. Nah, ini kita copy dan paste di sini. Topiknya kita ganti dengan judul. Nah, lalu perhatikan ya, kursornya ada di akhir kalimat.
Ya, kursornya harus selalu ada di akhir kalimat. Selanjutnya, kita tekan Ctrl dan Enter untuk meminta Jarvis membaca perintah dan menulis sesuai arahan kita. Oke? Boom. Nah, ini hasilnya. And the number of COVID. Oke. Sepertinya ini masih terlalu sama dengan sumber ya, teman-teman. Oke deh, kita simpan dulu di Notepad. Kalau ini mau kita pakai, nanti kita bisa ambil dari Notepad. Ya, lalu saya mau Jarvis memberikan hasil tulisan yang lain. Ini bisa kita tekan Ctrl Z. Ya, ini Ctrl Z adalah untuk undo. Nah, jadi balik seperti semula. Kursor di akhir kalimat, tekan lagi dengan Ctrl Enter. There are many product and service out there promising to protect. You are probably aware the latest Dr. Fauci is here to help the protect against COVID with his advice on. Oke, sepertinya ini lebih baik. Nah, saya mau memberikan penjelasan tentang siapa Dr. Fauci di dalam artikel. Nah, ini dari Wikipedia ya, kita ambil ini untuk kita rewrite. Di sini aja saya paste. Oke, untuk rewrite kita menggunakan tombol rephrase. Jadi teksnya kita blok, lalu klik tanda bintang ini untuk merephrase. Dr. Anthony Omri, American scientist, to the president. Oke, misalnya teman-teman tidak mau hasil tulisan ulangnya seperti ini, karena mungkin masih terlalu mirip dengan aslinya, kita bisa minta Jarvis untuk tulis ulang lagi dengan menekan tombol biru ini. Try again. Nah ini sepertinya agak berbeda ya. Oke, saya akan ambil info tentang kelahirannya. Saya rasa tidak perlu, jadi kita buang saja. Oke, jadinya seperti ini. Ya, kita ambil kata-kata penghubung dari blok, ubah sedikit. Nah, tips-tipsnya dia ini akan kita jadikan subheading ya teman-teman. Kita pindahkan dulu satu-satu ke Notepad. Ya, maksudnya kenapa sih saya pindahin ke Notepad ya, supaya segala format penulisan yang ada di blognya, entah itu bold, garis miring atau apa saja hilang gitu. Jadi pindah ke Jarvis sudah nggak ada format-format. Jadi yang mau kita ambil tulisannya aja. Oke, ini dia tips-tipsnya. Selanjutnya let's explore them. Nah, saya akan pindahkan hasil tulisan ke Word. Sebenarnya bisa kita menulis langsung semuanya di Jarvis, tapi saya menghindari kalimat berulang dari Jarvis, teman-teman. Ya, karena Jarvis itu sebelum menulis dia akan membaca kalimat-kalimat di atasnya. Jadi sering terjadi paragraf yang dihasilkan ada kalimat-kalimat yang berulang. Maka saya lebih suka memindahkan hasilnya. Misalnya saya pakai Word ya, saya pindahkan ke Word, lalu saya perintah baru lagi. Nah, dalam kondisi Jarvisnya kosong. Itu. Oke, nah intronya sudah beres. Sekarang kita masuk ke pengembangan konten yang akan kita kurasi. Nah, jadi ini ada 5 tips dari Dr. Fauci. Satu-satu akan kita jadikan subheading atau di blognya nanti jadi H2. Ya, kita mulai yang pertama. Do what you have to do then de-stress. Nah, kita akan menggunakan perintah yang kedua, yaitu write a paragraph about. Ya, ini kita kopas. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung write a paragraph about do what you have to do then de-stress. Bisa langsung kayak gitu, tapi saya merasa perlu kasih penjelasan di depan. Ya, ini jadi supaya ada variasi saja. Jadi saya masukkan topiknya juga. Ya, di sini lalu klik Enter dan file. Ya, kita baca sekilas. When COVID-19 started to spread around the world, many people were worried about their immune system. The pandemic has put a lot of stress in. Nah, ini ada kata-kata distress di sini. Oke. Oh iya, teman-teman juga bisa kopas ini ke Google Translate ya untuk tahu misalnya ragu ini ngomongin apa sih. Nah, itu bisa kita kopas ke Google Translate ya, seperti ini. Nah, ini ketika COVID-19 mulai menyebar, banyak cara untuk melindungi kekebalan melalui diet, olahraga, tidur, perhatian penuh dan diperhatikan dengan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ini sudah oke. Selanjutnya kita masukkan teks kalimatnya Dr. Fauci yang mau kita kurasi. Ya, ini buat variasi saya ubah kalimatnya jadi kalimat tidak langsung, teman-teman. Nanti mau saya rewrite sumbernya ini. Jadi I saya ganti he. Ya, karena kalimat tidak langsung, pernyataan disebutkan oleh orang kedua. Jadi kalau di rewrite masih bisa lah ya, agak-agak beda dari kata-kata aslinya, tapi maksudnya tetap sama.
Nah ini langsung saja kita blok, lalu refresh, cek dulu hasilnya sudah oke belum. Kalau oke tekan ini ya, saya variasikan dulu. Oke, jadi subheading pertama paste keyword. Nah seperti itu ya. Selanjutnya masuk ke subheading yang kedua. Masukkan dulu ke Jarvis, perintahnya sama, write a paragraph. Ini kok kayaknya sepertinya artinya agak menggantung ya. Coba kita cek dulu ke Google Translate. Ini membantu apa ya? Oke, mungkin saya perlu perjelas. Jadi maksudnya kalau kondisi tubuh sehat, vitamin tidak begitu membantu. Oke. Yang kita perlu kasih perintah yang jelas untuk Jarvis ya teman-teman. Kita masukkan Ctrl Enter. Nah ini hasilnya, ini mau saya simpan dulu. Saya mau bandingkan dengan hasil yang lain ya, mana penjelasan yang lebih pas dengan keterangan asli Dr. Fauci di blognya. Kita Ctrl Z untuk undo. Nah ini hasilnya. Kalau kita lihat sepertinya artikel sumber sepertinya lebih cocok yang pertama ya. Oke, yang ini saya delete, saya pakai yang pertama saja. Ya, lalu kita rewrite artikel sumber. Kali ini saya akan langsung rewrite saja buat variasinya. Klik refresh, sepertinya langsung oke. Yang ini juga kita jadikan satu paragraf saja. Oke, jadi subheading kedua. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi Jarvis ini seperti asisten penulis kita. Sementara kontennya mau kita jadikan seperti apa, tetap di kitanya sebagai penulis yang menentukan. Ya, nah ini saya masukkan ke Word. Oke, untuk subheading 3 dan 5 saya percepat saja ya teman-teman. Konsep membuatnya sama. Nah ini sudah jadi semuanya. Kita akan masuk ke perintah terakhir. Saya copy dulu semuanya, saya paste di Jarvis. Ya, saya mau minta Jarvis untuk membuat kesimpulan dari tulisan ini dengan perintah write a conclusion to. Nah ingat teman-teman, Jarvis akan selalu membaca semua tulisan di atas sebagai analisanya dia untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah makanya ini saya kopas semua tulisannya ini ya, lalu Ctrl Enter. Nah ini ada kalimat yang terpenggal. Untuk melanjutkannya kita bisa tekan Ctrl J. Nah yang bawahnya saya rasa tidak perlu diambil. Oke, jadi kita paste ke Word. Oh ya, saya belum masukkan judul. Nah ini kita masukkan dulu. Berapa kata ya ini? 1101 kata. Oke ya. Kalau 500 kata $30, 1000 ini bisa save $60 kita teman-teman. Lumayan kan? Hampir 900.000 ini. Nah, asik kan pakai Jarvis? Oh ya, nanti saat kita posting URL sumbernya harus kita masukkan ya teman-teman sebagai atribut untuk blok sumber. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat.